Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang takut bahwa dia itu sudah terlambat dalam mengambil suatu action atau suatu tindakan ke kamu, atau dia khawatir ya, dia khawatir sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan ke arah kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya. Kenapa di sini dia sampai terlambat dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan? Oke. Kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki suatu ketergantungan atas sesuatu. Entah tergantungannya terhadap kamu atau terhadap sesuatu yang lainnya, mungkin orang tuanya, keluarganya, atau mungkin pekerjaannya atau apapun itu. Ya, dia masih sangat ketergantungan dengan sesuatu. Memang saat ini kamu dengan dia itu sudah berpisah. Aku lihat sudah ada jarak di sini. Tapi walaupun sekarang tuh sudah berjarak, sudah berpisah seperti itu ya, aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu dari kejauhan, ya, atau mungkin dari media sosial seperti itu. Dia masih sering memantau kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini dia ini tuh kayak menganggap kamu adalah sosok seseorang yang memang paling dia sayangi dan yang pantas untuk dia cintai. Dan aku lihat di sini ya, kamu itu memang sudah pasangan yang sesuai dengan apa yang dia mau gitu loh. Nah, makanya di sini menurut dia kamu pantas untuk mendapatkan cintanya seperti itu ya. Ada yang open minded di sini sekarang. Pikirannya sudah mulai terbuka, pikirannya sudah mulai melihat dari banyak sudut pandang ya. Jadi tidak hanya memiliki pemikiran pada satu prinsip dia saja gitu ya. Entah ini dari kamu, entah ini dari dia. Intinya aku lihat di sini sudah ada pemikiran yang mulai terbuka. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih sering ingin tahu keadaan kamu, masih sering stalkingin, kuat energinya ya, pengen tahu segalanya tentang kamu sekarang ya. Bahkan mungkin kamu pun mungkin masih sering stalkingin dia, masih pengen tahu keadaan dia ya. Terus itu juga aku lihat masih ada passion sebenarnya ya dari si dia terhadap kamu. Dia ini masih memiliki rasa ketertarikan ke kamu. Kemudian di sini setelah dia menjauh atau setelah kalian berjauhan sekarang ya, setelah kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, setelah dia jauh darimu, akhirnya di sini dia menemukan banyak sekali kebenaran tentang hubungan ini. Siapa yang sebenarnya bermasalah, siapa sebenarnya yang membuat masalah ya, dan apa yang terjadi semuanya terungkap. Aku lihat di sini kebenarannya semuanya terungkap. Semuanya itu kayak terbukakan gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini dia kayak apa ya, bisa dibilang tuh tersadarkan akhirnya ya atas apa yang selama ini terjadi. Mungkin selama ini memang dia kayak menutup sebelah mata tentang keadaan situasi hubungan kalian, atau terhadap kamu dia menutup mata. Dia nyuekin kamu, tidak memperdulikan kamu, dan akhirnya sekarang di sini dia sadar betapa semuanya ini terjelaskan gitu loh, clear gitu loh ya, semuanya terungkap. Dan aku lihat di sini memang walaupun kalian berjarak ya, walaupun kalian saat ini berpisah, menurutnya kalian itu memang masih belum kayak apa sih, lebih tepatnya kayak urusan kalian itu belum selesai.
masih ada hal-hal atau bahkan lebih lebih banyak ya, masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan dan didiskusikan untuk diperbaiki, untuk apa sih namanya tuh ya, diselesaikan seperti itu ya. Ya, eh dan aku lihat di sini apa ya, setelah dia selama ini mengabaikan kamu, menganggap diri dia yang paling benar, menganggap diri dia yang paling terbaik, atau ya bisa dibilang egois gitu ya terhadap diri sendiri, terhadap diri kamu. Akhirnya ternyata di sini dia sadar, oh betapa ternyata layaknya itu kamu, lebih layaknya itu kamu loh. Ya, betapa apa ya, kalau dibandingin dia dengan kamu, itu kamu yang lebih baik gitu loh daripada dia. Jadi yang selama ini dia sombong, selama ini dia angkuh, selama ini dia egois, akhirnya sadar bahwa ternyata kamu itu lebih baik daripada dia gitu ya. Yang selama ini menganggap dia selalu benar gitu, ternyata kalau dilihat-lihat dari setelah reflection ini ya, setelah kalian menjauh ini, dia lihat kok ternyata kamu ya yang selama ini benar, kamu yang selama ini uh, apa ya, yang jalannya itu lurus-lurus aja gitu loh. Justru aku yang malah membuat kerusakan di hidup dia, di hubungan kalian seperti itu. Jadi menurut dia kamulah yang lebih baik daripada dia. Bahkan dalam kehidupan pun aku lihat di sini mungkin kamu kehidupannya sudah mulai membaik atau lebih baik daripada dia. Keadaan dia mungkin sekarang lagi kesulitan atau bagaimana. Bahkan aku lihat juga di sini dia tersadarkan juga bahwa kamu itu tidak tergantikan. Cara kamu mencintai dia itu tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Mungkin dulu dia pernah menjalani hubungan dengan yang lain juga gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan mereka-mereka semua di luar sana yang pernah menjalin hubungan dengan dia, mereka semua itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu gitu ya, nggak ada sepernya, beda lah gitu ya. Dimana di sini cara mencintai kamu, mencintai dia itu, kamu dalam mencintai dia itu beda gitu. Kamu mungkin memang kamu tulus, kamu memang benar-benar serius sama dia ya, benar-benar bisa apa ya, membuat dia merasa dilindungi, disayangi, um, atau dicintai seperti itulah ya. Mungkin ya kamu lebih tulus atau bagaimana. Mungkin kalau yang lainnya itu mungkin apa ya, menjalin hubungan dengan dia itu hanya ada maunya aja atau bagaimana gitu. Intinya kamu tak tergantikan, oke? Okay? Terus itu juga dia ini ingin sekali seimbang dalam hubungan ini, ingin adanya take and give ya, take and give dengan kamu. Mungkin selama ini dia selalu merasakan diberi terus oleh kamu, apa yang dia mau kamu selalu memberikannya. Tapi selama ini ternyata setelah dia sadar, kok aku nggak pernah ya memberi kamu, kok aku nggak pernah ya memperlakukan kamu sesuai apa yang kamu mau, sedangkan selama ini kamu terus yang selalu memperlakukan aku sebagaimana apa yang aku mau gitu ya. Sehingga ya dari menjauhnya kamu akhirnya menyadarkan dia tentang kebenarannya, betapa egoisnya dia, betapa sombongnya dia, betapa angkuhnya dia ya, yang selama ini hanya menutup sebelah mata gitu ya, tidak memandang. Sehingga di sini dia tersadarkan bahwa dalam suatu hubungan itu memang harus adanya kesetaraan, harus adanya saling memberi dan menerima. Bahkan nih aku lihat ya, kan aku bilang tadi mungkin keadaan dia sekarang tidak lebih baik dari kamu ya. Nih ada responsibilities ya. Kalau aku lihat memang secara finansial dan emosional dia itu aduh terombang-ambing ya. Makanya saat ini dia ini lagi mengurus kebutuhan secara finansial dia dan emosional dia ya. Finansial dia lagi drop aku lihat di sini. Bahkan aku lihat juga secara emosional dia ini tidak stabil. Oke, jadi gini ya, sebenarnya dari awal si orang ini nih belum siap untuk berkomitmen. Dia itu hanya ya memulai aja, memulai ketika ada kesempatan,
terus memulai untuk berkenalan ya, lebih dekat ya, karena kalau aku lihat di sini di waktu itu, di awal-awal kalian bertemu, di awal-awal kalian kenalan gitu ya, si dia ini cuman untuk cari kesenangan gitu ya, untuk menghibur dia, untuk menemani dia di kala misalkan dia lagi lelah, lagi galau, lagi bete gitu ya. Ada teman untuk ngobrol, ada teman yang memperhatikan. Seperti itu aku lihat di sini. Jadi sejujurnya di awal itu belum ada niatan untuk serius, untuk berkomitmen, itu enggak. Tapi memang di kala itu dia memang hanya untuk have fun aja gitu ya. Yang penting dia menikmati. Pas ketemunya kamu, ternyata memang kamu itu menyenangkan orangnya. Orangnya menyenangkan, orangnya itu apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak oke lah gitu ya, sesuai dengan keinginan dia, seperti itu. Tapi kalau ditanya tentang apakah dia dari awal ada niatan untuk berkomitmen, enggak ada gitu ya, atau belum ada gitu. Jadi kalau aku rasa si dia ini tuh ya cuman karena ada peluang, ada kesempatan, maka ya ayo gitu, lanjutin kenalannya kayak gitu. Bahkan dia ini nggak punya ekspektasi yang gimana-gimana loh sama kamu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, aku lihat di sini banyak sekali masalah yang sangat besar ya, yang sangat pelik di hubungan ini. Sehingga adanya kebencian, bahkan sampai perpisahan di sini terjadi karena ada masalah yang cukup serius. Kalau aku lihat di sini ya, masalah yang cukup serius, bisa jadi memang keadaan finansial dia belum membaik, keadaan karir dia juga masih masih terombang-ambing. Terus bisa jadi mungkin dia masih dikontrol seseorang kayak gitu ya, atau memang ya itu tadi, pemikirannya berbeda. Kamu ingin mencari pasangan yang siap untuk berkomitmen, sedangkan dia di sini masih pengennya yang have fun aja, belum ada mau yang keserius gitu. Sehingga di sini ada masalah yang serius di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini dia tidak setia. Kalau aku lihat dia kan, aku lihat di sini ya. Terus itu dia pernah melakukan suatu pengkhianatan juga sama kamu. Mungkin dia pernah berselingkuh ya, dia pernah nyelingkuhin kamu. Dan ketika masalahnya sudah mulai serius, kalian sudah benci dia, kamu sudah kesel banget sama dia, marah banget sama dia, akhirnya sampai ada perpisahan. Di sini dia mulai berlagak, mendramatisir keadaan seolah-olah dia adalah korban ya, entah korban ya, intinya dia merasa kayak tersakiti gitu lah ya, dia menderita, agar sebenarnya di kala kalian sudah berpisah itu kamu nggak benar-benar mau berpisah gitu loh dengan dia, atau kamu nggak mau benar-benar pergi dari dia. Ini bentuk manipulatif dari dia, bentuk rencana strategi yang memang dia lakukan untuk mendapatkan perhatian kamu dan agar kamu tidak benar-benar pergi dari dia. Kenapa seperti itu? Karena dia ketika memiliki kamu di sisi dia merasa bahagia gitu loh. Dia merasa kayak semua kebutuhan dia itu terpenuhi gitu loh. Kamu mampu menghibur dia, kamu mampu memberikan suasana yang menarik dengan dia, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi ketika dia berpisah dengan kamu, udah di sini berlagak mendramatisir, terus itu selalu mencoba ya berlomba-lomba mencari perhatian kamu, bahkan bertindak sebagai kayak dia itu tersakiti, dia korban, entah mungkin dalam hidup gitu ya, kayak terlalu hiperbola banget ya. Kayak misalkan nih dia ditinggalkan kamu gitu ya, kayak akan runtuh dunia ini gitu, kayak depresi, kayak kayak udahlah pengen bunuh diri aja, nah kayak gitu. Atau mungkin dia kayak pasang-pasang status kayak yang sedih, terus itu menderita, kayak frustasi, kayak pengen bunuh diri, kayak gitu. Sebenarnya itu bentuk dari strategi dia untuk menarik perhatian kamu, kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini masalahnya adalah memang dia ini gagal dalam mengubah perilaku dia, sehingga ada situasi yang berulang
ya. Jadi hubungan kamu ini sebenarnya on off dengan dia. Caranya pun, polanya pun sama, gini-gini lagi gitu ya. Misalkan udah dari berpisah terus dia cari-cari perhatian kamu, akhirnya kamu kena lah manipulasinya dia. Kamu menerima dia lagi, kamu memaafkan dia lagi. Habis itu bertingkah lagi dia, entah dia selingkuh, tidak setia, berbohong atau apalah. Akhirnya kamu nanti marah lagi, kamu sakit hati lagi, berpisah lagi, terus nanti sama berpolanya sama, mendramatisir lagi, seolah-olah dia menderita, seolah-olah dia adalah korban, seolah-olah ya hidup dia nggak bahagia, stres, bla 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 bla, pasang status ini, pasang status itu, ya, agar mendapat perhatian kamu lagi, dan terus seperti itu, bahkan mungkin sampai sekarang. Mungkin hubungan ini pun sudah terjalinnya bertahun-tahun. Saking ya pintar sekali dia itu memanipulasi kamu, dan herannya kamu selalu apa ya, kayak ke apa ya, apa itu, ketipu gitu loh ya. Kamu itu masuk ke perangkap manipulasinya dia itu. Nah gitu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian ada the lovers, tapi sebenarnya begini ya, sebenarnya kamu dengan dia itu memiliki perasaan yang sama, sama-sama saling mencintai. Aku lihat di sini selama ini tuh kalian sama-sama memiliki perasaan yang sama, sama-sama memiliki cinta yang sama. Cuman untuk saat ini memang sudah tidak lagi dalam hubungan yang sama. Sampai sekarang aku lihat masih ada perasaan itu ya, kamu memiliki perasaan cinta ke dia, dia pun masih memiliki rasa cinta sama kamu, cuman memang tidak dalam suatu hubungan yang masih sama seperti dulu. Bahkan kalau aku lihat di sini secara seksual pun aku lihat di sini kalian itu sama-sama masih memiliki gairah ya, masih memiliki keinginan seksual yang sama gitu, masih sering memikirkan, masih sering apa ya, kayak secara batin itu masih saling merasakan gitu. Cuman memang karena ada suatu krisis dalam hubungan kalian ya, krisis kepercayaan, krisis apalagi kepercayaan, terus itu kesetiaan. Nah itu ya. Jadi inilah yang membuat hubungan kalian bermasalah. Juga aku lihat di sini ada salah satu dari antara kalian yang memiliki masalah ketakutan atau kepercayaan yang mungkin menghalangi kalian sepenuhnya dalam komitmen ini. Terus itu juga inilah yang membuat hubungan kalian sulit untuk berkembang. Mungkin masih ada seseorang yang masih takut dalam berkomitmen. Ya, mungkin dia masih belum siap untuk berkomitmen, atau mungkin dia ini punya trigger dari masa lalunya, mungkin dulu dia pernah ditinggal pasangannya pas lagi sayang-sayangnya, sehingga belum ada niatan untuk serius gitu, atau belum siap untuk berserius kayak gitu ya. Terus itu juga bisa jadi ya ini, tujuan, sudut pandang, prinsip, cita-cita kalian masih berbeda gitu ya. Kamu maunya serius, kamu maunya ada komitmen, sedangkan dia masih maunya have fun dulu aja kayak gitu. Ya. Jadi ya kalau aku lihat secara gairah dan perasaan itu masih sama-sama masih saling menyayangi, masih sama-sama saling punya cinta. Cuman memang sudah tidak sedekat dulu, sudah tidak sebucin dulu gitu. Bahkan aku lihat saat ini dia sedang memikirkan nih cara gimana agar di masa depan hubungan kalian ini bisa terrealisasi, bisa langgeng gitu. Karena aku lihat di sini dia memang ingin melangkah maju ke fase selanjutnya dalam hubungan kalian berdua ya. Aku lihat di sini. Cuman memang saat ini dia lagi sedang memikirkan dengan tegas tentang komitmen apa yang ingin dia pertahankan dengan kamu. Karena kalau aku lihat juga di sini dia ingin memiliki hubungan yang bertahan lama sama kamu kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin menjalani hubungan yang serius juga untuk sementara waktu dengan kamu. Tapi kalau dibilang komitmen kayak pernikahan gitu, kalau aku rasa belum. Baru kayak ingin tetap memegang kamu di dalam sisi dia gitu, di sisi dia gitu. Dan itu mungkin ingin dia rasakan dalam jangka waktu lama gitu. Kalau kayak pernikahan gitu, kalau aku rasa belum.
Ya belum, tapi intinya kayak masih pengen menjalin hubungan sama kamu dalam jangka waktu lama. Bahkan di sini aku lihat kayak dia ini ingin menetapkan tujuan dia masa depannya bersama kamu. Terus itu pengen sama-sama dengan kamu mencapai tujuan-tujuan yang selama ini kalian harapkan, yang kalian inginkan seperti itu ya. Ini sebenarnya bisa terrealisasi ya, hubungannya itu bisa bisa langgeng, bisa terrealisasi, asalkan jaga komunikasi. Di sini pesannya dari Three of Wands itu adalah jaga komunikasi. Komunikasi kalian harus bisa tetap intens, tetap terjalin ya. Dan ada the devil di sini. Kalau aku lihat saat ini ya, baik kamu ataupun dia sama-sama merasa kesulitan untuk mempertahankan tindakan keseimbangan dalam hubungan ini. Bertindak untuk seimbang, bertindak untuk stabil dalam hubungan ini tuh kayaknya masih sulit gitu ya. Apalagi saat ini tuh dilihat situasinya sudah semakin kacau, semakin tidak terkendali. Terus itu juga mungkin kamu di sini benar-benar ingin melepaskan dia, makanya di situ dia merasa cemas bahwa dia sudah terlambat dalam bertindak, dalam mengambil satu keputusan kayak gitu. Apalagi di sini mungkin entah ini kamu atau dia sudah merasa terabaikan karena mungkin selama ini tuh banyak sekali pertengkaran, perselisihan atau tuntutan terhadap pasangan lainnya gitu ya. Pasangan pengennya begini, dia harus ngikutin maunya pasangan kayak gitu ya, tuntutan intinya. Terus itu juga aku lihat di sini sudah ada pasangan yang entah ini kamu atau dia yang sudah merasa kayak membenci, merasa kesal gitu ya. Intinya kayaknya hubungan ini tuh udah kayak menjuru ke permusuhan gitulah ya. Udah merasa kayak pasangan yang berdealing saat ini yang aku bacakan ini sudah merasa kayak dia tuh bukan yang terpenting lagi bagi kamu kayak gitu ya. Jadi kamu mungkin merasa bahwa dia bukan lagi seseorang yang terpenting bagi kamu ya. Apalagi di sini kamu kayaknya sudah mengabaikan dia, sudah tidak peduli dengan dia seperti itu. Ya, aku lihat di sini memang ini ada faktor ya, ada faktor karena kamu sudah muak dengan kelakuan dia ya. Dia ini selalu tidak memperdulikan kamu ya. Dulu itu kamu selalu dicuekin gara-gara dia sibuk kerja. Tahu-tahu giliran kamu memberikan dia keleluasaan waktu dan ruang untuk fokus sama kerjaan, justru malah dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Akhirnya di sini dia selingkuh, semakin nggak bisa lagi memberikan waktu luang untuk kamu gitu ya. Intinya kayak kepercayaan dirimu itu kayak dihancurkan gitu loh, kayak tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dia gitu loh. Padahal di sini kamu sudah memberikan kebebasan kepada dia, kamu tidak mengganggu dia di kala dia lagi sibuk kerja, lagi fokus sama kerjaan. Justru malah di sini ketika kamu membebaskan dia, dia malah menghadirkan pihak ketiga atau menghadirkan pasangan lain. Akhirnya di sini kamu benar-benar kecewa, kamu benar-benar ngerasa kesal, dendam bahkan mungkin ya. Intinya kalian sampai ada pertengkaran, permusuhan di antara kalian. Dan aku lihat juga kan apa ya, di pikiran kamu itu udah kayak udah deh, orang ini nggak bakalan bisa berubah, pasti nanti juga menghadirkan pihak ketiga lagi gitu ya, dan pasti juga nggak bakalan bisa memberikan quality time lagi dengan kamu gitu ya. Gimana mau ngasih quality time, dia aja sibuk sama kerjaannya, terus juga sibuk sama selingkuhannya, gimana mau ngasih quality time dengan aku gitu ya. Jadi stereotipnya kamu sekarang itu sudah berpikir seperti itu, makanya di sini kamu sudah menyerah, kamu sudah tidak mau lagi memperjuangkan ke dia, kamu sudah masa bodoh sama dia. Sekarang kamu sedang mensyukuri dengan apa yang kamu punya, dan kalau aku lihat saat ini tuh secara karir, keuangan kamu berlimpah. Aku lihat ya, kamu baik-baik saja secara keuangan, secara karir, pertemanan juga oke-oke aja, fine-fine aja. Kamu kalau pengen keluar have fun dengan teman-temanmu ada di sisimu ya. Intinya saat ini kamu ingin menikmati hidup. Bahkan dari circlemu, dari teman-temanmu atau orang-orang terdekatmu malah sering kayak ngenalin kamu dengan orang-orang baru saat ini gitu ya, kalau aku lihat sih. Nah, makanya saat ini ketika dia melihat kamu ya kan, di sini dia masih sering mantauin kamu ya. Kamu kok kayaknya sekarang lebih bahagia, bahkan kok mungkin ada sebagian dari mereka yang tahu kamu kayak sekarang itu lebih sering ada yang sering ngenalin kamu dengan orang-orang baru nih. Dia mungkin
akhirnya dia memikirkan bahwa aduh kayaknya aku udah telat deh, aku udah terlambat deh untuk bisa mengambil suatu action ke kamu, karena sekarang banyak orang-orang yang mengenalkan kamu dengan orang-orang baru, terus itu kamu juga udah mapan, udah kaya ya, udah stabil karir, keuangannya, pertemanan juga oke-oke aja, terus itu orang-orang baru juga pada ngajakin kamu kenalan gitu. Tapi kalau untuk menjalin hubungan kamu kayaknya belum sih, ya belum ada niatan, kamu lagi have fun dan mensyukuri dengan apa yang kamu punya, kayak gitu aku lihat. Inilah mungkin ya yang membuat dia akhirnya merasa cemas, karena dia merasa kayaknya dia udah terlambat dalam mengambil suatu keputusan karena sekarang kamu lebih bahagia tanpa dia, gitu aku lihatnya ya. Oke, inilah pembacaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian. Berbijak aja ya, yang penting ceritanya sama, keadaannya sama, ciri-ciri orangnya sama gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.